Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adninil lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Wadda katsirun, banyak yang menginginkan, banyak yang menghendaki, min ahlil kitabi, dari segolongan ahlul kitab, segolongan ahlul kitab banyak yang menginginkan, lau yaruddunakum, andai mereka mengembalikan kalian, mimba di imanikum, setelah kalian beriman, mengembalikan kufaron menjadi kafir. Hasadan, karena dengki, min ing di anfusihim, dari jiwa mereka, karena kedengkian dari diri mereka. Mimba di mata bayana, setelah jelas, mimba di mata bayana lahumul haq, setelah jelas kepada mereka kebenaran. Ayat yang kemarin, am turiduna antas alu rasulakum, yang kemarin menjelaskan bahwa ada teguran dari Allah kepada para sahabat Nabi, pada orang-orang berimannya. Apakah kalian menginginkan menuntut Rasul kalian sebagaimana dahulu Musa juga dituntut? Jadi dalam perspektif permintaan itu kan ada yang namanya bertanya. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, itu bertanya. Berarti meminta informasi terhadap sesuatu yang belum diketahui, itu bertanya. Ada lagi namanya berdoa. Berdoa itu memohon. Memohon dengan penuh ketulusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan kemauan kita. Itu berdoa namanya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia. Itu memohon kepada Allah. Namanya berdoa. Ada lagi menuntut. Lah ini yang tidak boleh itu menuntut. Kenapa kemarin tidak boleh, dilarang? Karena kalau tuntutan itu menggunakan ancaman. Ya kan, kalau menuntut kan ancaman. Ayo, kasih uang tidak? Kalau tidak kasih uang, nggak boleh lewat sini. Nah, jadi ada unsur ancaman. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sha'iqatu wa antum tandurun. Ini kan penjelasannya ayat ada di surat sebelumnya kan, ketika mereka berkata kepada Musa, meminta kepada Musa,
Ya Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum engkau memperlihatkan Allah secara nyata. Berarti kan ancaman. Mengancam tidak akan beriman seandainya engkau tidak bisa menghadirkan Allah secara nyata. Jadi berbeda ya, berbeda antara doa itu bermohon kan dengan suara lemah lembut tanpa ancaman, tanpa memaksa. Doa itu nggak bisa maksa. Doa itu hanya menyampaikan kepada Allah kemauan kita dan menyerahkan hasilnya seluruhnya kepada Allah. Harus penuh ketulusan. Kita meminta rezeki kepada Allah, itu kan kita menyampaikan, ya Allah berilah kami rezeki yang halal, yang baik. Tidak boleh memaksa. Kudu, ya Allah kudu. Hari ini berikan. Misalnya ditagih hutang harus hari ini. Itu menuntut namanya. Memaksa kan. Kayak dulu ada doa. Ya Allah beri kemenangan. Seandainya tidak engkau beri kemenangan maka tidak akan ada lagi orang yang beriman di Indonesia umpamanya. Itu kan wah tidak sopan sekali. Itu tuntutan. Karena kalau tuntutan itu nadanya ada unsur ancaman. Itu yang kemarin ya. Jadi tidak boleh. Karena Nabi juga pernah di Al-Quran digambarkan. Yas'aluka ahlul kitabi antunazzila alaihim kitabam minas sama. Faqad sa'alu Musa akbaru min dzalik. Mereka akan menuntut kepadamu Muhammad supaya diturunkan kitab suci dari langit. Jadi pengennya itu ada langit, ada kitab suci yang gubrak soko langit itu loh. Itu kan mereka sudah tahu bahwa itu tidak mungkin. Nah, makanya dia menuntut itu. Nah, karena mereka sebenarnya bukan orang-orang yang beriman. Ya. Jadi perlu diingat kalau doa itu bedanya apa? Kalau doa itu tanpa tuntutan, tanpa pemaksaan, dan doa itu mencerminkan kerendah hatian kita. Jadi doa itu perlu, penting, panjatkan doa. Setelah sholat kita berdoa, pagi hari kita berdoa, sore hari kita berdoa. Berdoa saja. Karena dengan berdoa itu menunjukkan kita tetap memperbaiki, tetap mempertahankan hubungan baik kita dengan Allah. Itu untuk menunjukkan rendah hati. Kadang kan kita berdoa saja. Yo kayak doa Rabbana atina fid dunya hasanah kan tanpa ada getaran di hati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hanya gara-gara itu jadi penutup doa gitu kan. Penutup serangkaian doa dengan doa sapu jagat. Kadang kan tidak bergetar di hati, tidak apa-apa. Itu untuk menunjukkan kerendah hatian kita terhadap Allah. Bahwa kita ini hamba dan Allah adalah Tuhan yang maha pemberi. Jadi doa itu untuk menunjukkan kerendah hatian kita. Makanya diajarkan doa itu dengan suara yang lembut, setengah berbisik. Jangan doa pakai speaker. Wad'u rabbakum tadarru'an wa khufyah kan gitu. Berdoalah kepada Tuhan kalian itu, kepada Allah dengan penuh rendah hati dan khufyah. Khufyah itu berbisik, samar. Hanya dia yang tahu. Saya paling malas makanya kalau ada orang berdoa, mengaminkan doa, orang sudah keras pakai speaker lagi. Allah itu bukan zat yang maha jauh. Allah itu maha dekat. Apa isi doa terserah yang mimpin doa. Kita aminkan. Tapi doanya lebih baik dengan suara lemah lembut. Jadi orang beriman itu kalau doa itu tidak usah keras. Ya bayangkan kalau kita minta ke orang tua gitu, minta uang kan. Kayak marah-marah kan. Ayah, duit. Ayah, duit. Itu kan tidak sopan. Apalagi kepada Allah.
Jadi berdoa itu tata keramanya harus dengan penuh kerendahan hati dengan suara yang setengah berbisik. Hanya kita saja yang tahu. Gitu ya. Salah satu makna wala tajhar bisolatika kan itu, jangan kau keraskan ketika berdoa. Itu ya, jadi tidak boleh kita menuntut pada seorang nabi. Wadda kasirun min ahlil kitab, banyak yang menghendaki, banyak yang menginginkan dari kelompok ahlul kitab itu, seandainya mereka mampu itu pengen mengembalikan orang-orang beriman kepada kekafiran. Kan dulu sama-sama kafir dulu kan. Orang-orang Mekah itu kan dulunya sebelum Nabi Muhammad diutus kan orang kafir. Orang jahiliyah, orang-orang musyrik. Nah, kemudian Nabi Muhammad diutus di bangsa Arab, sebagian beriman, sebagian orang kafir. Nah, orang kafir itu sangat menginginkan mengembalikan orang-orang beriman menjadi kafir. Sangat menginginkan. Sama kekuatannya, orang beriman sangat juga menginginkan orang-orang kafir itu menjadi orang-orang beriman. Masing-masing itu sangat menginginkan. Pada menginginkan, cuma yang satu menginginkan kebaikan, yang satu menginginkan kekafiran. Sama. Sampai walan tardu angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Tapi yang menang itu kan petunjuk Allah. Mayyahdillah fala mudhillalah. Barang siapa yang sudah diberi petunjuk oleh Allah, tidak akan pernah kemudian tersesat lagi. Karena sudah tahu kebenarannya, kenikmatannya jadi orang beriman. Sangat sulit untuk mengembalikan orang beriman menjadi kafir lagi. Samalah kalau kita sudah mengaji Al-Quran, ngaji ya, pelan-pelan mengkaji, mempelajari. Petunjuknya kan Al-Quran sangat kuat petunjuknya. Beda kita mengaji selain Al-Quran. Kita masih bisa ragu, karena itu bukan produk Allah kan gitu. Dari mana dia berkata begitu? Dari mana sumbernya? Kalau Al-Quran kan jelas dari Allah. Mbok kita mau kemana saja membawa Al-Quran, itulah kebenaran, nyaman di hati. Rasakan saja. Jadi barang siapa yang sudah Allah beri hidayah kebenaran Al-Quran, tidak mudah untuk mengembalikan kepada kekafiran. Jadi selalu, jangan salah, kita ini di zaman modern, ini ayat ini berlaku tidak hanya pada masa Nabi. Masa sekarang pun orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, itu tetap masih menginginkan orang beriman itu menjadi kafir. Kalaupun tidak kafir secara akidah, tapi kafir secara sosial, kafir secara ekonomi, harus berhati-hati. Secara budaya, sampai disamarkan mana karakter orang Islam sama karakter orang Yahudi, sehingga seperti sama saja. Maka hati-hati zaman sekarang juga, serangan umpamanya kita di Facebook saja, di Facebook. Itu kan kita dibombardir dengan suguhan-suguhan, tayangan-tayangan yang mendekatkan diri kita kepada perilaku kekafiran. Mungkin kita disuruh kafir nggak mungkin kan? Sulit. Tapi kita pelan-pelan ditarik secara pemikiran, secara sosial, secara gaya hidup, secara hedonisme. Hampir semua motivator di Facebook itu, di Instagram, itu bagaimana orang-orang beriman juga ditarik ke arah ekonomi kompetitif.
Semua diarahkan bagaimana mencari ekonomi lebih tinggi, lebih kaya, ya kan? Seolah-olah kemiskinan itu menjijikkan gitu loh. Seolah-olah kemiskinan itu menjijikkan. Jadi orang harus berlomba semakin kaya, semakin kompetitif. Pada ujungnya terjerumus ke dalam perilaku hedonis. Perilaku bukan orang-orang beriman. Pelan-pelan sekali. Maka harus hati-hati. Karena yang dibangun adalah logika materialisme. Ya kan? Logika penentangan terhadap Tuhan. Pelan-pelan sekali. Maka kita tetap harus berhati-hati. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum, itu tidak hanya berlaku pada saat zaman Nabi. Bahkan zaman modern pun mereka tetap menghendaki kita menjadi kafir sebagaimana mereka, dan berbagai upaya dilakukan. Ya kayak beginilah umpamanya. Sekarang ini sistem ekonomi kita itu kan diatur oleh perbankan. Ya kan? Jatuh bangunnya negara itu kadang disetting oleh perbankan kelas dunia. Bahkan ketika almarhum Muammar Gaddafi itu mau mencoba, sedang berdiskusi secara diam-diam mengganti sistem keuangan dunia dengan sistem keuangan Islam, itu kan langsung dicari cara bagaimana melenyapkan Muammar Gaddafi. Salah satunya itu karena dia sudah berani menyentuh sistem keuangan dunia. Karena kita semuanya termakan dengan logika perbankan. Ya kan? Apakah perbankan berani meminjamkan uang pada orang miskin? Tidak ada. Bapak sudah punya usaha apa? Sudah berapa lama usahanya kan? Tidak mungkin dia memberikan kepada orang miskin pembiayaan. Tidak ada. Bahkan negara pun hanya memberikan untuk dapurnya saja. Lewat PKH, lewat bantuan sosial kan, hanya untuk supaya kalian kenyang saja sementara kan gitu. Jadi sistem perbankan itu adalah sistem, bukan sistem Islam. Itu adalah sistem Yahudi yang kemudian ditularkan seakan-akan menjadi logis bahwa itu sistem ekonomi manusia. Padahal kita punya sistem sendiri. Nah, itu yang kadang kita sekarang agak kesulitan. Idealnya itu kan kalau baca surat Al-Baqarah di depan. Itu kalau kita teman berhutang saja, Al-Quran mengajarkan kalau hutangnya umpamanya ditempo 1 bulan, hutang 1 juta, 1 bulan tidak bisa bayar. Ya sudah, jangan 1 juta lah, bayarnya 900 saja. Kan tidak ada, itu tidak masuk logika modern kan? Tidak masuk, padahal orang beriman diajarkan karena kita menghutangkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan kebutuhan mendesak, maka ketika dia tidak bayar, alangkah lebih baiknya sebagian disodakohkan. Harusnya itu kan menjadi kebiasaan, menjadi tradisi, dan menjadi logis. Harusnya kan gitu. Tapi karena kita sudah kalah cepat dan kalah promosi dari sistem Yahudi yang memperanakkan uang. Jadi yang logis yang mereka. Maka harusnya kan kalau saya membayangkan sistem perbankan itu harusnya milik negara. Harus milik negara, tidak boleh swasta. Negara punya perbankan yang bisa melayani seluruh kebutuhan rakyatnya. Kamu sudah lulus kuliah nih, mau kerja apa? Nanti kita yang modalin. Kalau kamu sukses, balikan. Kalau tidak sukses, ya sudah, sodako. Kan itu uang negara, uang rakyat. Tapi sudah diambil pihak swasta. Sehingga menjadi keuntungan bagi pihak swasta. Nah, itu salah satu saja ya. Jadi sistem perbankan itu sebenarnya tidak mencerminkan sistem perekonomian orang-orang beriman. Yang pertama menjual riba itu kan Yahudi. Sejak zaman Nabi Isa itu sudah ada. Rentenir itu kan orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu memanfaatkan kemiskinan orang untuk meraup keuntungan.
kemiskinan jadi motif ekonomi. Itu ya. Jadi orang Yahudi itu kemiskinan menjadi motif ekonomi. Kalau orang beriman, kemiskinan bantu. Nah, sehingga sampai akhirnya masuk ke alam bawah sadar kita bahwa sistem yang benar adalah sistem perbankan. Ya, itu perlu diskusi panjang dalam hal itu ya. Itu salah satunya bagaimana mereka menyeret kita kepada perilaku Yahudi. Mungkin tidak bisa orang disuruh untuk kafir, tapi secara perilaku sedikit demi sedikit. Disuguhi pornografi itu kan. Disuguhi pornografi, siapa yang tidak tertarik? Diuji kan, orang beriman diuji loh. Apalagi zaman AI sekarang, orang ditelanjangi aja bisa. Orangnya nggak telanjang nih, pakai busana rapi. Dibikin, diperintahkan ke AI, jadi telanjang orang itu kan bisa. Jadi betapa masif dan betapa beratnya sekarang itu orang-orang Yahudi dan Nasrani bagaimana membuat perilaku kita menjadi perilaku orang kafir. Kenapa begitu? Hasadan min indi anfusihim. Karena mereka ada hasud di dalam jiwa mereka. Hasud ini yang harus hati-hati. Kita harus hati-hati dengan hasud. Karena hasud itu, Pak, hasud itu asalnya dari mimba di mata bayyana lahumul haq. Karena mereka sudah mengetahui. Orang hasud itu sudah mengetahui kebenaran. Kan ada orang yang bodoh karena berarti tidak mengetahui kebenaran. Tapi ada orang hasud itu sudah tahu kebenarannya, tapi ada kebencian di hatinya. Kan berat. Fi qulubihim maradun. Itu penyakit hati. Paling merusak. Hasud ini paling merusak. Berpecah belahnya orang Yahudi zaman dulu, ahlul kitab berpecah belah. Itu gara-gara hasud. Orang berilmu berpecah, berikhtilaf, bertengkar itu gara-gara hasud. Hasud itu kebencian. Jadi ketika sudah ada benci, maka kebenaran menjadi tertutup. Nah, itu loh. Seseorang jual beli umpamanya, gampangannya kan jual beli. Sudah jual beli tanah. Kemudian ada saksi. Tonggo-tonggonya nyakseni. Zaman-zaman dulu kan gitu. Walaupun tidak tercatat nih. Terus yang membeli ini meninggal dunia. Otomatis ahli warisnya kan menganggap bahwa itu punya bapaknya, jadi punya dia kan, milik ahli waris. Nah, kemudian si yang menjual ini tahu meninggal, itu belum diduitin, belum dikasih uang, belum dikasih bayaran, jadi ini masih milik saya. Nah, terus loh, ini sudah bapak saya sudah beli, tuh saksinya si A. Si A ini tahu bahwa dulu pernah terjadi jual beli dan sudah dibayar. Tapi dia ada kebencian ke bapaknya. Gak ngerti saya. Perasaan belum pernah, memang sudah pernah omong-omongan tapi gak pernah dibayar. Nah, merusak kan? Dia sudah tahu kebenarannya nih. Sudah tahu kebenarannya bahwa sudah pernah terjadi jual beli dan dibayar tunai. Tapi karena ada kebencian di jiwanya, di hatinya, maka kesaksiannya diabaikan. Kayaknya iya pernah omong-omong dulu tapi nggak pernah dibayar kok, belum tahu. Itu namanya hasud. Jadi orang hasud itu orang yang sudah tahu kebenaran. Bukan orang yang bodoh berarti kan? Orang-orang ahlul kitab itu membenci Nabi, hasud karena dia sudah tahu kebenaran Al-Quran, kebenaran kerasulan Nabi Muhammad. Bukan orang yang blank gitu loh. Mereka membenci Nabi karena mereka tahu bahwa Nabi itu benar. Hasudnya didukung oleh fakta bahwa
Mereka sangat menginginkan Nabi akhir zaman itu berasal dari kelompok mereka. Ternyata malah dari Arab. Nah, gitu. Jadi orang-orang hasud itu adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan, yang tahu sesungguhnya gitu loh. Ada di surat apa itu? Am hasibal ladina fi qulubihim alla yukhrijallahu adgonahum. Apakah orang-orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit berupa hasud, Allah tidak akan memperlihatkan hati mereka. Nah, ini. Jadi orang-orang hasud itu kadang kan tidak tampak ya. Hasud itu kan tidak tampak. Orang membenci kita kan tidak tahu. Kadang bisa berpura-pura sangat baik dengan kita, ya kan? Ada yang berpura-pura wahweh dengan kita, padahal hatinya benci kan bisa. Ada yang pura-pura sopan dengan kita, pura-pura dekat dengan kita, padahal hatinya busuk kan ada. Nah, orang-orang psikopat yang kayak gitu ya. Kebaikannya hanya untuk menipu. Am hasibal ladzina fi qulubihim alla yukhrijallahu adgonahum. Apakah orang-orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit, Allah tidak akan menampakkan penyakit mereka? Tidak bisa. Nah, dibongkar oleh Allah. Walau nasya'u la aroinakahum fala araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qauli. Allah ada dua. Jadi seandainya Allah berkehendak, Allah akan menampakkan penyakit hati mereka. Maka kalian akan mendapati dari bisimahum, tanda-tanda. Kita secara sosial kan, karena kita sudah hidup umpamanya sudah 40 tahun, misalnya 50 tahun, lama-lama kan kita tahu tanda-tanda orang sebenarnya ini hatinya tidak baik dengan kita, kan bisa tahu. Tanda-tanda seperti mendung menjadi pertanda mau turun hujan. Tapi itu jangan dikemukakan, paham ya? Karena tanda-tanda itu tidak mesti menunjukkan sesungguhnya. Baru tanda-tanda. Tapi kita dituntut berhati-hati. Hasud itu gitu. Fala araftahum bisimahum. Maka kalian akan mengetahuinya lewat tanda-tanda. Nah, jadi kita harus waspada. Ada tanda-tanda. Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Dan kalian akan mengetahuinya fi lahnil qaul, dari kata-katanya. Jadi perkataan itu menunjukkan hati kan gitu. Kita akan menemukan orang-orang yang benci kita itu dari perkataannya. Kadang perkataannya nyentok gitu kan. Kamu nyentok ya? Nyentok itu ujuk-ujuk ngomongnya ora enak gitu. Itu salah satu tanda-tanda. Ada yang terang-terangan, ada yang samar. Jadi Allah akan buka. Makanya kita tidak usah ada kebencian. Hasud itu kan kebencian. Kalau kita ada kebencian, Allah itu akan tampakkan suatu saat. Jadi dulu itu saya cerita ya. Jadi ketika seseorang yang sangat dihormati disegani oleh warga, sangat takut orang-orang, hampir takut lah sebutnya, segan. Tapi ketika terkena suatu fitnah, suatu cobaan, itu kan cobaan itu akan memilahkan mana orang yang betul-betul loyal dengan kita, mana yang enggak kan itu. Ketika yang loyal dia berempati, tapi yang tidak loyal akan menunjukkan kebenciannya. Gitu loh. Jadi kadang kalau ada kita menemukan masalah, itu karena rahmat Allah untuk menunjukkan kepada kita mana teman kita, mana yang sebenarnya punya kebencian di hatinya. Ya kan? Kita ujung-ujung ditangkap polisi, belum tahu apa-apa nih. Kok ujung-ujung ditangkap polisi? Kalau yang teman kita loyal, kan kenapa? Piye?
Sing iso tak bantu apa kan gitu? Apa yang kamu perlukan? Kalau yang ternyata ada kebencian, oh ya pantas wae, asli ini kan gini. Wah, macam-macam dibumbui fitnah. Nah, itu kan menampakkan cara Allah menampakkan kebencian seseorang yang biasanya tersamarkan. Itu di surat apa itu ada. Jadi fala araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Jadi pertama bisa dilihat dari tanda-tandanya. Secara tradisi kita akan mengetahui karena periode kita hidup sudah tua, kita akan tahu oh orang sing ngomongin biasanya cok begini-begini tahu. Tapi itu diamkan saja. Nah, kedua dari tutur katanya. Oleh karena itu, fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrihi. Al-Quran itu cantik sekali kalau diterangkan. Fa'fu maka maafkanlah mereka, wasfahu dan berlapang dadalah terhadap mereka, hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai kemudian Allah yang akan mendatangkan urusannya. Sampai kemudian Allah yang akan mengungkapkannya. Atau sampai kemudian Allah yang akan menghukumnya. Makanya kan kalau ada orang benci, jarno wae. Ya kan? Kalau dilayani, karena hasud itu kan nggak tampak. Umpamanya kita, ini wong kayaknya benci banget sama aku. Terus tak kamplang wae. Itu kan jadi pidana. Ya kan? Hasudnya sukar dibuktikan, tapi pidananya sudah terjadi. Maka anjuran di Al-Quran itu fa'fu wasfahu. Maafkanlah dan berlapang dadalah. Allah kan maha tahu. Ya kan? Allah sangat maha tahu. Maka hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai kemudian Allah yang akan mendatangkan perintahnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Betapa banyak orang yang membenci kita lebih dulu jatuh ketimbang kita sendiri. Dengan cara Allah. Yang doa paling sakti kan berserah diri kepada Allah. Kita sudah dibenci orang nih. Walah, terus dielek-elek, terus difitnah-fitnah. Kadang ada beberapa orang yang waskita tidak melawan. Dia hanya menunggu hatta ya'tiyallahu bi amri. Biarkan Allah yang ngurus. Jangan dilawan kejahatan dengan kejahatan. Walaupun itu boleh kan? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan kejahatan jahati lagi, nggak apa-apa. Yang setimpal. Tapi tidak ada pertolongan Allah tentunya karena kamu sudah mengambil peran. Tapi kalau kita dibenci orang, dijatuhkan orang, difitnah orang itu tidak membalas, tapi dia berdoa kepada yang di atas, ya Allah, aku serahkan urusannya kepadamu ya Allah. Aku tidak tahu kenapa dia membenciku, tapi dia sudah merendahkanku, memfitnahku sedemikian rupa, aku serahkan urusannya kepadamu. Itu doa paling sakti. Hati-hati. Maka belajarlah kita jangan membenci lah. Jangan membenci. Jadi Al-Quran ini, ayat ini luar biasa. Bagaimana cara kita menangani orang-orang yang hasud. Maka Nabi itu kan sampai Nabi itu tidak suka berprasangka. Dengan orang munafik aja Nabi nggak berprasangka. Wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marratain. Di surat At-Taubah itu. Di antara penduduk Madinah itu ada yang lebih keras munafiknya. Kata Allah. Di antara penduduk kota itu lebih keras munafiknya. Kamu tidak tahu Muhammad, kami tahu. Sanu'adzibuhum marratain. Kami akan menyiksa mereka 2 kali. Coba. Na'udzubillah min dzalik. 2 kali disiksanya. Maka jangan pernah kita membenci. Kadang mungkin ada orang berbuat salah kepada kita, ada kekhilafan.
tapi jangan menimbulkan kebencian. Anggap saja kadang hal-hal seperti itu teguran bagi kita, ya kan? Atau pengingat-ingat kita bahwa kita harus berhati. Maka yang enak itu saya kalau dulu saya tuh biasanya gini. Kalau ada orang bilang bodoh, oh ya saya bodoh, saya memang bodoh. Mungkin kalau kamu tahu sesungguhnya, saya lebih bodoh. Jelas wae gitu loh. Jangan disebut goblok kita muntab. Oh goblok pancen. Langgih kula niku goblok kok asline. Ini ilmu niki, ilmu guru kiai-kiai itu gitu. Supaya kita tidak memendam kebencian. Los wae. Ilmu Semar kantong bolong itu gitu. Terpa angin gitu, anginnya ya metu langsung. Tidak bisa di sini. Jadi tidak usah membalas. Sekarang kan orang-orang pakai yang paling standar kan. Jika kamu dipukul mata ya pukul mata lagi kan gitu. Itu standar paling rendah. Suaminya muring-muring ngamuk, bojone sing wadon ngamuk-ngamuk meneh gentenan. Ora rampung-rampung. Sama tetanggane sewot umpamanya ada masalah sewot, kita balas langsung teriak juga. Nggak akan pernah rampung. Orang beriman itu jangan kemudian membiasakan kejahatan dilawan dengan kejahatan. Itu memang diperbolehkan. Setimpal. Tapi ayat ini mengajarkan kepada kita fa'fu wasfahu. Maafkanlah. Fa'fu wasfahu, lapangkanlah dadanya. Berarti kan ibarat angin hus lewat aja udah. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Itu lebih nyaman di hati. Itu levelnya kan sudah naik. Kalau level bawahnya kan balas. Asinna bisinni wal ainha bil aini wal anfa bil anfi wal juruha kisos kan gitu. Mata dibalas mata, hidung dibalas hidung, gigi dibalas gigi. Boleh kata Allah. Standar keadilan kan. Maka sebenarnya kalau orang nyebut orang adil itu orang paling bawah. Setaranya kan paling bawah itu. Jadi, dia adil. Adil itu paling bawah. Karena yang lebih dari adil itu adalah memaafkan, adalah berdamai. Itu strata lebih tinggi ketimbang adil. Ya, jadi ini ajaran luar biasa. Nah, kemudian ada di surat lain itu hasud itu kebanyakan ya, kan ada bersumber dari mungkin pertengkaran, kemudian hasud. Kebanyakan itu bersumber dari karunia Allah. Bersumber dari karunia Allah. Allah melebihkan seseorang dalam harta. Kadang timbul kebencian karena teman kita lebih banyak hartanya. Tetangga kita lebih sugih, timbul kebencian. Hati-hati. Sesuatu yang bersifat materi itu kadang bisa menjadi sumber fitnah. Itu kita harus hati-hati. Kita hidup biasa-biasa saja, tidak patut dihormati orang, gitu kan? Kemudian ada teman kita yang lebih berilmu, yang lebih dihormati orang. Timbul hasud. Mondoke bareng, sekolah bareng kok. Itu kok jadi tokoh yang populer. Jadi tokoh masyarakat. Kini kok ora loh, dia gaple di pos ronda kok, yang lain di pengajian yo pantes wae kan. Tapi kadang gara-gara karunia Allah berupa ilmu, berupa harta, itu bisa menimbulkan juga fitnah. Nabi Muhammad itu dibenci, dihasut oleh orang Yahudi karena kenabiannya. Kan itu, karena kenabiannya. Dibenci oleh ahlul kitab. Jadi kalau jadi ustadz, jadi kiai, dibenci orang, lumrah itu. Berarti kita memang orang baik, mas ngono baik.
itu hanya menunjukkan identitas sesungguhnya gitu loh. Jadi kalau kita jadi orang berilmu, jadi orang diberi anugerah oleh Allah, memang itu kadang jadi sasaran hasud. Tetapi hati-hati kita juga sebagai orang yang sudah berilmu, jangan pernah menyimpan hasud, jangan pernah menyimpan kebencian. Los, karena suatu saat Allah akan tampakkan kebenciannya kok. Ya kan? Akan tampakkan kebenciannya. Kadang tidak sadar. Kadang tidak sadar, ujug-ujug konangan wae. Itu kan malu. Nah, ya. Tapi jangan kemudian hasud itu karena kita merasa ada tanda-tandanya, itu sifatnya pribadi. Jangan kemudian kita wawar kemana-mana, oh orang itu kayaknya benci saya, malah dia yang hasud. Ya betul. Kan malah dia yang hasud jadinya. Nah, jadi orang beriman itu diajarkan gampang memaafkan, ya kan? Gampang serahkan segala sesuatunya kepada Allah. Mulanya orang beriman kan sakti. Orang beriman itu sakti, bolone Gusti Allah itu loh. Dekengane pusat itu bukan hanya bercanda itu. Itu memang betul-betul dekengane pusat. Orang beriman kan jarang ngomong, jarang teriak-teriak, jarang kemudian provokasi membenci orang, enggak. Lebih kalem. Tapi dia berada dalam perlindungan Sang Penciptanya. Maka kalau ketemu orang-orang begitu kita harus berhati-hati. Berhati-hati. Intinya hasud itu adalah sifat hati, kebencian yang ada di dalam hati, yang bersumber dari banyak hal, tapi kemudian kebencian itu akan menutupi kebenaran. Sesuatu yang benar yang kita ketahui malah kita abaikan. Kita pernah melihat seseorang itu berbuat baik, tapi ketika informasi kepada orang lain dibuat buruk. Kebenaran menjadi tidak ada artinya apa-apa di depan orang hasud. Maka salah satu nek guru saya dulu biasanya gitu. Kalau kamu dielek-elek wong, direndah ke wong, ya wis lulus ke wae. nek sekarang kan diajarkannya gitu. Jotos wae meneh. Kalau dulu tuh enggak. Jadi kalau direndahkan, dielek-elek wong, pancen kula elek kok pripun, Pak. Itu lebih nyaman. Ada satu wiridan ini kalau kiai ada lagi kiai Torekoh itu sampai supaya kita itu hati kita itu sangat merendah, supaya rendahkan hati kita serendah-rendahnya sehingga tidak ada lagi tempat yang lebih rendah, ya kan? Umpama ke jurang, ya tidak ada jurang lagi. Wiridannya apa? Bukan subhanallah tapi aku asu. Coba supaya menanamkan diri kita itu orang yang rendah hati. Itu saking-sakingnya ya. Itu mungkin juga bisa diamalkan. Jadi bagaimana mendidik jiwa kita supaya menjadi pribadi yang rendah hati, yang tidak banyak menuntut. Boleh kita berdoa kepada Allah tapi tidak menuntut. Boleh ada persoalan kita dengan tetangga, dengan teman, dengan saudara, dengan orang tua. Kadang ada persoalan, pasti setiap orang diuji dengan persoalan. Tapi biasakan tidak memendam kebencian. Karena kebencian yang mengkristal akan menjadi hasud. Dan hasud akan menghalangi kebenaran. Walaupun kita berbusa-busa menerangkan Al-Quran, tapi orang kalau sudah benci, bukan karena dia tidak percaya Al-Qur'annya, tapi karena bencinya itu yang menghalangi dia terhadap kebenaran. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.